Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Aliani selaku moderator dari kelompok 2 Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak. Bersama ketiga rekan saya, Amira, Nazwa, dan juga Anindya akan menjelaskan sedikit materi tentang Tauhid Zat, Tauhid Sifat, dan Tauhid Af'al. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Tauhid Zat. Tauhid itu artinya mengesahkan, dan Zat sendiri itu artinya sesuatu yang melekat. Jadi Tauhid Zat itu mengesahkan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Zat Allah yang berdiri sendiri, tidak tersusun, tidak terbentuk seperti sebagaimana makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, jangan pula engkau menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Zatnya. Segala putusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari surat ini kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, dan zatnya yaitu berdiri sendiri. Allah tidak butuh siapapun, tetapi semuanya membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan Allah. Nah, yang kedua yaitu Allah adalah Sang Pencipta. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Nah, selain mengimani, kita juga harus mencerminkan perilaku dalam sehari-hari. Contohnya, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat atau takabur, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu yakin bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua sumber berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Naila Hanifah. Dalam presentasi kali ini, saya bertugas sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang materi Tauhid Af'al. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Tauhid Af'al. Apa sih pengertian dari Tauhid Af'al itu? Tauhid Af'al menurut bahasa merupakan pengesaan terhadap Tuhan dalam bentuk perbuatan. Menurut Murtada Murtahari, Tauhid Af'al adalah menerima semua sistem sebab akibat atau kausalitas yang terjadi di alam semesta ini merupakan dari perbuatan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada entitas secara mandiri yang mampu melakukan perbuatan ataupun pekerjaannya secara mandiri tanpa bergantung kepada kehendaknya. Di antara kalian pasti akan bertanya-tanya, jadi perbuatan buruk atau maksiat yang dilakukan oleh manusia itu merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah iya. Jadi semua perbuatan baik maupun buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum adanya syariat-syariat Islam, perbuatan-perbuatan tersebut belum bisa dikatakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Sebelum adanya syariat-syariat Islam, perbuatan-perbuatan tersebut bersifat netral. Jadi tidak ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Setelah adanya syariat-syariat Islam, barulah kita dapat membedakan yang mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Maka dari itu perbuatan yang buruk haruslah kita jauhi. Salah satu dalil yang merujuk kepada Tauhid Af'al yaitu La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Selanjutnya tentang konsep Tauhid Af'al. Kita sebagai manusia harus mempercayai atau meyakini bahwa setiap perbuatan, setiap entitas yang ada di alam semesta ini merupakan perbuatan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku Tauhid Af'al dibagi menjadi dua. Yang pertama, Tauhid Af'al Mubasyarah atau perbuatan yang terjadi dari luar dirinya. Dan yang kedua adalah Tauhid Af'al Tawalud atau perbuatan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang Tauhid Af'al Mubasyarah. Contoh dari Tauhid Af'al Mubasyarah ini adalah ketika kita hendak menulis. Jadi kita membutuhkan
perpaduan antara pergerakan tangan dan pergerakan pena. Sebab tanpa adanya pergerakan dari tangan kita, maka pena tersebut tidak akan bergerak untuk menulis. Sedangkan kemampuan gerak pena ini kita butuhkan untuk mengeluarkan isi dari pena tersebut, yaitu tinta. Jadi apabila tidak ada pergerakan dari pena tersebut, maka kita juga tidak bisa menulis. Nah, berbeda dengan tauhid af'al mubasyarah tadi, tauhid af'al tawalud ini tidak membutuhkan perpaduan pergerakan, tetapi kita hanya membutuhkan satu pergerakan saja. Contohnya adalah ketika kita melemparkan batu. Saat kita melemparkan batu, kita hanya membutuhkan pergerakan dari tangan, tidak membutuhkan pergerakan dari batu tersebut. Sekian penjelasan singkat tentang materi tauhid af'al dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.